Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lodo Mat Syarif. Jadi, kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai Big Data. Big Data adalah kata kunci atau menangkap frase yang digunakan untuk menggambarkan volume besar, baik data terstruktur dan tidak terstruktur, yang memiliki ukuran begitu besar, sulit untuk memproses menggunakan teknik database dan perangkat lunak tradisional. Dalam skenario yang paling enterprise di perusahaan, Big Data termasuk ke dalam volume data yang terlalu besar atau bergerak terlalu cepat atau melebihi kapasitas pengolahan data saat ini. Meskipun data masalah ini, bagaimana data yang besar memiliki potensi untuk membantu perusahaan meningkatkan operasi dan membuat lebih cepat, serta memberikan keputusan yang lebih cerdas. Sementara istilah mungkin tampak untuk referensi volume data yang tidak selalu terjadi. Ukuran Big Data terutama bila digunakan untuk vendor mungkin merujuk pada teknologi, yang termasuk alat dan proses, bahwa suatu organisasi membutuhkan untuk menangani sejumlah besar data dan fasilitas penyimpanan. Istilah data yang besar yakini berasal dari berhubungan dengan perusahaan. Pencarian web yang dibutuhkan untuk query agregasi yang didistribusikan dalam ukuran sangat besar pada data longgar terstruktur. Karena data yang besar membutuhkan waktu terlalu banyak dan biaya terlalu banyak uang untuk membuat ke dalam database relasional untuk analisis. Pendekatan baru untuk menyimpan dan menganalisis data telah muncul, yang kurang mengandalkan data, yang memiliki skema dan kualitas data. Sebaliknya, data mentah yang metadata diperpanjang dikumpulkan dalam penyimpanan, data dan mesin belajar dan program kecerdasan buatan, dengan menggunakan algoritma kompleks untuk mencari pola berulang. Analis data yang besar sering dikaitkan dengan komputasi awan, karena analisis data set besar dalam real time membutuhkan platform seperti Hadoop untuk menyimpan kumpulan big data di cluster yang didistribusikan dan MapReduce untuk mengkoordinasikan, menggabungkan, dan mengolah data dari berbagai sumber. Contoh Big Data. Contoh Big Data mungkin seperti petabyte atau exabyte, data yang terdiri dari miliaran triliun catatan jutaan orang-orang, semua dari berbagai sumber, misalnya web penjualan, pusat kontak pelanggan, media sosial, ponsel data, dan sebagainya. Data tersebut biasanya data longgar terstruktur yang sering tidak lengkap dan tidak dapat diakses. Big Data dalam database bisnis. Ketika berhadapan dengan dataset yang lebih besar, organisasi menghadapi kesulitan untuk dapat membuat, memanipulasi, dan mengelola data yang besar. Big Data ini terutama menjadi masalah dalam bisnis analytics karena alat dan prosedur standar tidak dirancang untuk mencari dan menganalisis dataset yang benar. Sebagai penelitian dari perusahaan induk, Webopedia QueenStreet menunjukkan inisiatif Big Data yang untuk pertumbuhan eksplosif. QueenStreet disurvei 540 perusahaan pembuat keputusan yang terlibat dalam Big Data dan menemukan dataset yang menarik bagi banyak bisnis saat ini, termasuk database, inventory tradisional terstruktur, order dan informasi pelanggan, serta data tidak terstruktur dari web, situs sejarah sosial, dan perangkat cerdas. Data ini ketika ditangkap di format dimanipulasi, simpan, dan dianalisis, dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang berguna, untuk meningkatkan mendapatkan atau mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan operasi Big Data juga dapat disebut sebagai data perusahaan besar. Data apakah yang besar dinamakan Big Data? Sebelum kita menyelidiki tentang data yang paling umum, pertama-tama kita harus mendefinisikan Big Data. Tidak ada jumlah gigabyte atau terabyte atau petabyte yang memisahkan Big Data dari data berukuran rata-rata. Data storage terus berkembang. Jadi seperti sekarang mungkin tampak seperti jumlah normal dalam suatu atau 2 tahun. Selain itu, setiap organisasi berbeda, sehingga jumlah data yang tampaknya menentang untuk sebuah toko retail kecil mungkin tidak terlalu mirip dengan perusahaan jasa keuangan besar. Sebagai gantinya, kebanyakan ahli mendefinisikan Big Data dari 3 sisi, yaitu yang pertama adalah volume. Jadi volume ini adalah bagian Big Data adalah kumpulan data yang begitu besar sehingga organisasi
yang memilikinya menghadapinya tantangan terkait dengan penyimpanan atau pemrosesannya. Kenyataannya, ternyata seperti e-niaga, mobilitas, media sosial, dan internet hal menghasilkan begitu banyak informasi, sehingga hampir setiap organisasi mungkin memenuhi kriteria ini. Yang kedua adalah velocity. Jika organisasi Anda menghasilkan data baru dengan kecepatan tinggi dan perlu merespon secara real time, Anda memiliki kecepatan yang terkait dengan big data. Sebagian besar organisasi yang terlibat dalam e-niaga, media sosial, atau IoT memenuhi kriteria ini untuk big data. Variety. Jika data Anda dalam berbagai format, ragamnya memiliki data yang besar. Misalnya, penyimpanan data yang besar biasanya mencakup pesan email, dokumen, pengolahan kata, gambar, video, dan presentasi, serta data yang berada dalam sistem pengolahan basis, data relasional yang terstruktur. Hadoop. Hadoop adalah piranti lunak, garapan Apache Software Foundation yang sifatnya open source dan umum digunakan untuk menyimpan dan menangani big data yang jumlahnya yang sangat besar tanpa boros dana pun tetap efisien kinerjanya. Namun, kenapa Hadoop seperti dispesialkan? Secara sederhana, software ini sanggup menangani data yang ukurannya raksasa, kemudian menyalurkan ke server, cluster distribusi, dan selanjutnya menjalankan aplikasi analisis terdistribusi di setiap cluster. Hadoop didesain supaya dia tetap handal dalam bekerja. Aplikasinya akan terus berjalan meskipun ada suatu atau beberapa server maupun cluster yang gagal. Operasionalnya pun efisien sebab cara kerjanya tidak memerlukan transfer data bervolume besar lintas jaringan. Apache sendiri mendeskripsikan Hadoop sebagai berikut. Apache Hadoop merupakan kerangka atau framework yang memungkinkan dilakukannya proses pendistribusian berskala besar yang diatur dalam klaster-klaster komputer dengan memanfaatkan model pemrograman yang sederhana. Hadoop didesain untuk merekayasa satu server sehingga seolah-olah menjadi terdiri dari ribuan mesin. Setiap mesin menyediakan komputasi lokal beserta lokal penyimpanannya. Dibanding harus bergantung pada hardware dengan spesifikasi tinggi, kepustakaan Hadoop didesain untuk mendeteksi dan menangani kesalahan di layar aplikasi. Kesalahan akan menjadi tanggungan klaster bersangkutan, sehingga penanganan kegagalan pemrosesannya tidak akan mengganggu klaster lain. Kalau disimak lebih dalam, Hadoop memiliki mekanisme modular di mana Anda dapat mengganti komponen dan dalam softwarenya sesuai dengan kebutuhan. Arsitekturnya yang fleksibel ini membuatnya menjadi aplikasi yang tangguh dan efisien. Dari sisi distribusi software dan instalasi, Hadoop didistribusikan dalam dua bentuk, source dan binary. Masing-masing memiliki peruntukan yang disesuaikan dengan penggunaannya. Didistribusikan model source lebih familiar untuk penggunaannya di sistem Linux karena dari sisi CPU memiliki ragam yang lebih luas, baik dibandingkan library maupun versi kernel. Pun hampir di setiap versi Linux sudah terinstall sebuah compiler. Kenapa compiler ini penting? Sebab setelah Anda mengunduhnya, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan kompilasi baru selanjutnya software yang bisa digunakan. Sedangkan model binary umum ditunjukkan bagi pengguna sistem Windows. Versi distribusi ini langsung berbentuk software instalasi Hadoop yang utuh dengan beberapa tambahan konfigurasi dan bisa langsung digunakan tanpa harus dilakukan komplikasi karena Windows tidak memiliki kompiler bawaan. Cara kerja Hadoop. Hadoop adalah framework yang bekerja dengan mendistribusi dataset dalam jumlah besar ke beberapa mesin berbeda. Data-datanya diproses di waktu yang bersamaan. HDFS digunakan untuk memproses data tersebut, sementara ARN berfungsi untuk membagi tugas. Sekian dan terima kasih.